Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena di siang hari ini kita dapat melakukan perkuliahan melalui Zoom dengan materi terkait dengan pengantar pengelolaan sumber daya manusia. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya buka slide presentasi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7 di mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan terkait pembahasan tentang sumber daya manusia, ya. Di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan atau memanajemen sumber daya manusia, ya. Baik itu di perusahaan besar maupun perusahaan kecil, SDM merupakan suatu hal yang sangat penting, ya, terutama pada saat melakukan operasional atau melakukan eksekusi terhadap hal-hal yang memang sangat diperlukan dalam proses untuk mencari kebutuhan, ya, atau mencari keuntungan, gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen SDM? Ada yang tahu, teman-teman? Silakan. Yang dimaksud dengan definisi manajemen SDM. Ada yang tahu? Sering kita mendengar, oh dikit-dikit tentang SDM, ya. Pasti ada satu perusahaan ada SDM. Nah, itu apa sebenarnya, ya? Nah, yang dimaksud dengan manajemen SDM adalah di sini kalau kita lihat yaitu serangkaian aktivitas dalam suatu organisasi, baik itu uh, yang tadi perusahaan besar maupun perusahaan kecil, yang tentunya saja diarahkan pada suatu usaha, ya, usaha untuk menarik, kemudian mengembangkan dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif, ya. Nah, ini adalah definisi manajemen SDM. Ya. Ketika merekrut suatu SDM, tentunya di sisi kita itu harus ketika merekrut harus efektif, ya, supaya hasil yang diinginkan itu bisa tercapai, ya. Di sini ada kepentingan strategis tentang manajemen SDM, yaitu dengan makin berkembangnya kesadaran bahwa SDM merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas. Ya, dan di sini juga ketika eh, pegawai itu masuk dalam suatu perusahaan, tentu banyak yang perlu diatur, ya, dari mulai gaji gitu ya, kemudian gimana cara kerjanya gitu ya, kemudian terkait dengan insentif dan lain-lain. Nah, itu harus disadarkan kepada SDM-nya, ya.
Untuk melakukan perencanaan SDM perlu dari biro atau bagian sumber daya manusia untuk menganalisa pekerjaan, ya. Yang tentunya saja di sini diperlukan suatu analisa yang sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah dari mulai deskripsi pekerjaan gitu ya, perlu dirinci tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, pekerjaannya, lingkungan kerjanya, dan lain-lain. Jadi deskripsi pekerjaan ini harus dituangkan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan. Nah, di sini perlu merinci keterampilan, ya, keterampilan yang dimiliki, gitu ya. Kemudian kemampuan, kemudian juga pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, ini untuk menganalisa pekerjaan perlu adanya deskripsi pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan yang tentunya saja harus dipersiapkan. Nah, ini dari mulai melakukan analisa pekerjaan, kemudian meramalkan permintaan pekerjaan, ya. Baik itu kalau misalnya ada suatu lowongan kerja di dalam suatu perusahaan, biasanya bisa diambil dari internal maupun bisa jadi ngambil dari eksternal. Ya, kalau misalnya dari karyawan itu sendiri ada yang perlu di-upgrade, dinaikkan, itu bisa diambil dengan cara internal ya. Tapi misalnya kalau dicari ternyata nggak dapat, berarti bisa mengambil dari eksternal dengan cara membuka lowongan kerjaan. Ya. Kayak di kita ya, di STT Terpadu Nurul Fikri maupun di NF Komputer, itu kita juga dikarenakan ada permintaan pekerjaan, kita meng-hire teman-teman yang mempunyai kemampuan ya. Contohnya aja di literasi ya, di literasi itu kan banyak teman-teman kita asdos itu yang kita gunakan ya untuk melengkapi pekerjaan-pekerjaan yang memang kita perlukan ya. Jadi nggak perlu dosen intinya turun, tapi cukup dengan asisten dosen ya, yang tentunya saja itu dipersiapkan dari mulai melakukan pemfilteran terhadap asisten dosen, kemudian training ya, kemarin sempat ada training of trainer ya, jadi training untuk mahasiswa ya, untuk pengajar maksudnya ya, training of trainer untuk pengajar, setelah itu baru diterjunkan gitu ya. Dan juga di situ harus sesuai dengan permintaan ya, permintaan dengan penawaran. Jadi karena kita butuhnya, oh yang bisa office, yang bisa desain grafis, yang bisa web, ya itu harus dicocokkan ya. Kalau nggak cocok berarti ada kurang ya, dan perlu ada peningkatan kompetensi di orang tersebut. Nah, itu perencanaan-perencanaan SDM yang perlu dipersiapkan ya. Di sini juga perlu kita memperkirakan permintaan dan penawaran untuk SDM ya. Tentunya saja perlu adanya suatu eh, perencanaan untuk di masa depan atau di eh, misalnya aja di program kerja kita nih tahun 2023 ada misalnya ada kebutuhan apa nih? Oh, ada literasi tambahan materinya adalah A misalnya. Berarti itu adalah kita rencanakan untuk kebutuhan SDM di tahun depan misalnya, ya. Kemudian ya tadi untuk merencanakan kebutuhan SDM di masa depan perlu yang pertama menilai tren pengguna SDM di masa lalu. Jadi kita melihat dari historis yang sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya. Kemudian perlu nggak nanti materi yang diajarkan misalnya di-upgrade atau perlu diganti dengan materi yang lainnya. Nah, itu melihat tren dari pengguna SDM. Ya. Kedua, merencanakan organisasi di masa depan. Nah, ini mungkin kalau teman-teman perhatikan,
waktu zamannya COVID gitu ya. Dan ini diuntungkan juga diantaranya adalah organisasi startup ya atau perusahaan startup ya. Nah, nanti di tahun 2023 misalnya yang katanya gitu ya ada bermasalah gitu, oh banyak yang tutup gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat apakah permintaannya akan bertambah. Kalau permintaan lebih banyak dibandingkan penawaran, yang otomatis dia akan bertahan gitu ya. Kemudian tren ekonomi secara umum ya kita lihat nanti permintaan SDM ya. Kalau tren ekonomi secara umumnya baik, tidak ada gonjang-ganjing ya, kerusuhan ya, terus kemudian politik yang tidak stabil ya, insya Allah itu akan lebih bagus ya dibandingkan terjadi peperangan misalnya ya. Kemudian nggak ketidakstabilan politik, keamanan, nah itu yang nanti orang mau investasi juga akan takut gitu ya, takut mau buka juga takut ada politik atau perang gitu ya, kemudian nggak buka rugi gitu ya, makanya itu perlu eh, perencanaan yang benar-benar baik. Nah, untuk penawaran-penawaran tenaga kerja itu terdiri dari dua tugasnya. Yang pertama, meramalkan penawaran internal atau internal supply ya. Tentunya saja di sini jumlah dan jenis karyawan yang akan berada dalam suatu perusahaan tertentu di masa mendatang gitu ya, perlu dipersiapkan ya. Kemudian mencoba untuk meramalkan penawaran eksternal ya, atau dengan kata lain eksternal supply ya. Tentunya saja di sini jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Jadi yang pertama meramalkan penawaran internal, yang kedua penawaran eksternal. Yang tentunya saja kalau internal ini lebih kepada orang-orang yang di dalam ya, di dalam institusi itu atau di dalam organisasi itu. Kalau eksternal berarti orang yang dari luar yang bersedia melakukan proses rekrutmen. Nah, itu adalah proses-proses penawaran tenaga kerja yang dilihat dari dua tugas tersebut. Nah, untuk proses perencanaan sumber daya manusia itu seperti tadi yang saya bahas, yang pertama melakukan analisa pekerjaan, kemudian meramalkan permintaan tenaga kerja, ya, yang nanti diturunkan dalam bentuk meramalkan penawaran internal tenaga kerja dan meramalkan penawaran eksternal tenaga kerja. Ya. Dan tentunya saja akan di sini di SDM harus membuat suatu rencana untuk mencocokkan permintaan dengan penawaran yang ada. Ya. Tentang kebutuhan yang diperlukan ya, itu adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Bagan penggantian ini maksudnya adalah daftar setiap posisi di manajerial. Jadinya siapa saja yang menduduki jabatan tersebut, berapa lama, kemudian akan dipindah kapan, nah gitu ya. Dan siapa yang akan menggantikan itu paling tidak sudah diketahui oleh bagian SDM. Jadi ketika salah seorang misalnya pindah kerja, paling tidak SDM mempunyai suatu bagan penggantian tersebut ya, yang nanti akan backup bahkan menggantikan dari orang yang tadi resign ya. Jadi perlu dipersiapkan. Takutnya ketika tidak siap, maka ketika ditinggalkan, nah itu yang akan mencari apa namanya eh, kompetensi yang sama tuh agak sulit ya. Paling tidak ada daftar siapa yang akan menggantikan ketika orang tersebut tidak di tempat ya, atau tidak di perusahaan tersebut.
Kemudian adanya persediaan keterampilan. Nah, di sini lebih kepada mengidentifikasi orang-orang untuk dipindahkan ya atau dipromosikan. Misalnya saja ternyata ada staf yang memang atau member yang memang mempunyai kompetensi yang baik ya, yang nanti akan menggantikan orang tersebut. Dan tentunya saja akan ada proses yang namanya promosi gitu ya, mutasi dan lain-lain. Nah, tentunya saja ini juga perlu dimasukkan ke dalam suatu sistem ya, sistem kepegawaian ya. Jadi ketika ada problem resign dadakan gitu ya, walaupun sudah ada SOP 1 bulan paling cepat ya, harus coba untuk eh, ketika keluar harus ada 1 bulan spare untuk product knowledge ya, produk-produk apa namanya, pengetahuan ya, memindahkan pengetahuan gitu ya. Jadi tidak langsung keluar saja, tapi perlu adanya transfer knowledge ya. Nah, tentunya saja ini untuk supaya tidak ada kekosongan ya. Tidak ada kekosongan, kemudian tidak ada miskom ya, makanya perlu adanya transfer knowledge terhadap ilmu yang didapat ya. Nah, gimana sih menyusun staf dalam organisasi? Nah, untuk menyusun staf dalam organisasi ini memang suatu tugas yang cukup rumit ya, yang tentunya saja sangat penting dalam manajemen SDM ya. Tentunya kita pernah mendengar keilmuan kita menempatkan orang sesuai dengan kompetensi atau kemampuan seseorang tersebut. Jangan sampai kita ketika menaruh orang itu tidak tepat ya. Nah, tentunya saja ini akan membuat bagian yang ditempati itu akan bermasalah. Makanya perlu adanya penempatan staf atau member dalam suatu organisasi harus tepat ya, seperti itu. Nah, untuk melakukan itu perlu adanya suatu rekrutmen dari SDM ya. Tentunya saja setelah melakukan rekrutmen perlu ada fase-fase terhadap karyawan baru ya. Tentunya saja ketika kita akan merekrut suatu karyawan itu harus mempunyai persyaratan yang dibutuhkan ya ketika orang itu akan ditempatkan ya. Baik itu nanti rekrutmen berdasarkan dari internal dengan memindahkan orang gitu ya dari dalam organisasi atau dari luar ya. Ya misalnya saja eh, membuka lowongan kerja gitu ya, masang iklan gitu ya, dan lain-lain atau memasukkan dalam komunitas gitu. Nah, itu nanti adalah strategi dari SDM ketika akan melakukan rekrutmen ya. Untuk menyeleksi SDM biasanya ada proses-prosesnya ya. Ini tergantung dari perusahaan-perusahaannya ya. Ada yang ketika datang kita sudah memberikan formulir gitu ya, yang online atau offline gitu ya. Tentu saja diseleksi ya, diseleksi berkas ya. Nah, seleksi berkas, kemudian ini apakah masuk atau tidak. Kemudian dari situ ada pemanggilan, pemanggilan terhadap orang-orang yang memang masuk kualifikasi tersebut. Nah, di orang tersebut nanti akan mengisi formulir aplikasi. Ya, tentunya saja ini adalah isian lembar aplikasi yang kosong yang nanti akan diisikan oleh calon pegawai ya. Kemudian setelah itu ada tes, biasanya tes tergantung juga ini dari perusahaannya ya, ada tes kemampuan, ada keterampilan, sikap, kemudian ada pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Nah, itu ada tes-tesnya ya. Ada
Setelah formulir didapat, ada tes, kemudian ada wawancara ya. Wawancara ini tentunya saja kita coba untuk mencari, mengeksplor ya dari sisi keluarga misalnya, kemudian pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Nah, nanti akan ada tes wawancara atau interview. Kemudian ada juga kalau memang berkaitan dengan lainnya itu ada tes yang namanya tes obat-obatan misalnya. Apakah dia ada penyakit gitu ya, ada kemudian ada apakah dia perokok dan lain-lain itu ada teknik lainnya ya. Tergantung juga dari perusahaannya. Nah, kalau kompensasi dan tunjangan. Nah, ini kalau kompensasi ini merupakan salah satu faktor utama teman-teman semua dalam mempertahankan pekerjaan yang terampil dengan sistem kompensasi. Ini biasanya merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga mereka, ya, itu kompensasi. Nah, ini kompensasi berupa imbalan yang memang diberikan kepada karyawan ya, yang memang eh, ini dikatakan sebagai balas jasa ya, atas ketersediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Kalau upah dan gaji ini adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka ya. Nah, ini biasanya diterima di awal bulan atau di akhir bulan, tergantung dari perusahaan masing-masing. Dan upah maupun gaji ini dibayarkan berdasarkan waktu kerja gitu ya, kemudian jam kerja dan lain-lain. Ada juga misalnya gaji yang dibayarkan untuk pemenuhan tanggung jawab pekerjaan ya. Misalnya manajer berarti dia punya semacam tunjangan jabatan lah istilahnya seperti itu ya. Itu juga ada ya di perusahaan-perusahaan tertentu ya. Kemudian dibayarkan bisa tergantung kesepakatan, bisa misalnya eh, per tahun misalnya atau per berapa pekan atau bahkan jam ya, tergantung dari kesepakatan. Dalam menetapkan gaji dan tingkatan gaji, perusahaan bisa memulai dengan membandingkan tingkat gaji dari pesaing. Misalnya antara supervisor A misalnya dengan supervisor B, untuk melihatnya itu harus sejenis perusahaannya gitu ya. Apple to apple, jangan sampai berbeda jauh. Nah, itu maksudnya adalah untuk menetapkan gaji dan tingkatan gaji dengan melihat perusahaan yang sejenis. Ada juga yang namanya program insentif. Nah, kalau program insentif biasanya program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Nah, ini biasanya dilakukan untuk memotivasi ya, motivasi karyawan supaya lebih semangat untuk bekerja. Dan program insentif ini uh, bentuknya khusus ya, bentuknya khusus, kemudian juga di luar biasanya ada project itu nanti disupport, nah dari support itu nanti ada margin dan marginnya nanti di persentasekan, kemudian dari persentase itu nanti dibagi-bagi, nah itu model insentif seperti itu. Kalau bonus itu insentif kinerja individu dalam bentuk pembayaran khusus yang melebihi gaji karyawan. Biasanya di program kerja kita kan ada, nah, misalnya di PT misalnya, di NCI misalnya, Nurul Fikri Komputer itu misalnya target dalam setahun 5 miliar misalnya. Kita kecapai dalam dapat 10 miliar nih gitu ya. Berarti yang 5 miliar ini
nanti tergantung kebijakan dari itu ya perusahaan ya, nanti persentase berapa persen untuk bonus ya. Apabila dia sudah dalam waktu setahun ternyata melewati target yang telah ditentukan. Nah, itu adalah bonus. Kalau berdasarkan prestasi, ini lebih kepada insentif individu yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja dalam jabatan non penjualan. Ya, berarti yang bukan target penjualan ya, ini di luar dari itu. Kalau berdasarkan kinerja, ini lebih pada produktivitas ya yang dilakukan dari seorang manajer ya. Dan tentunya ini melebihi dari target yang ditentukan. Nah, ini yang tadi insentif seluruh perusahaan atau profit sharing plan ini berlaku untuk semua karyawan. Jadi, gain sharing plan ini adalah insentif yang merupakan imbalan ya, karena tadi target semuanya kecapai, melewati bahkan. Nah, selisihnya ini untuk semua karyawan ya. Bonusnya nanti berbeda-beda tergantung jabatannya. Insentif seluruh karyawan. Nah, di sini untuk mencapai hal-hal yang tadi saya sebutkan, perlu adanya kepuasan dan semangat kerja dari karyawan itu sendiri. Nah, kepuasan kerja ini merupakan suatu tingkat kenikmatan yang diterima orang atau karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi ketika kita bekerja, apabila kita menikmati kerja kita gitu ya, tentu pekerjaan yang dilakukan itu lebih semangat. Lebih apa namanya, menikmati gitu ya, lebih puas kalau kita memang bekerja di bidang itu dan tidak gampang lelah atau tidak gampang demotivasi ya, motivasinya tinggi gitu ya. Nah, kalau memang kepuasan kerja itu dinikmati oleh karyawan yang bersangkutan, maka target-target yang ditentukan berupa tadi bonus, kemudian insentif, dan lain-lain akan mudah didapati. Nah, semangat kerja ini merupakan eh, tergantung dari eh, juga dari karyawannya atau lingkungan tersebut ya. Misalnya aja ada perusahaan yang dulu misalnya membagi-bagikan makanan gitu ya, atau menyiapkan makanan catering untuk karyawan di pas makan siang nggak usah bawa dari rumah atau tidak usah beli. Nah, perusahaannya yang menyiapkan. Nah, itu juga bikin semangat kerja tuh. Ya, jadi mereka memandang bahwasanya eh, perusahaan itu peduli terhadap mereka, gitu ya. Makanya perlu eh, suatu perusahaan peduli terhadap SDM. Kenapa? Karena merupakan itu adalah aset, ya, aset terbesar ya aset terbesar yang dimiliki ya selain dengan aset sarana prasarana gitu ya. Karena kita mencari karyawan tidak mudah ya dengan spek yang sama gitu ya. Hanya perlu diberikan kepuasan kerja, kemudian disemangati kerjanya gitu ya. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya. Nah, kemudian untuk strategi meningkatkan kepuasan dan semangat kerja itu apa? Ya, di antaranya ada namanya teori reinforcement atau memodifikasi perilaku. Ini diceritakan bahwa teori tersebut dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan sarana ya berupa imbalan dan hukuman. Imbalan ketika tercapai prestasi kerjanya ya, tercapai targetnya gitu ya. Nah, kalau hukuman ya ketika nggak tercapai gitu ya, nggak tercapai, nggak mengikuti SOP yang sudah disiapkan gitu ya, itu perlu adanya hukuman gitu ya. Nah, itu teori tentang modifikasi perilaku. Kalau manajemen berdasarkan tujuan, ini merupakan suatu prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Jadi kita melihat
kemajuan per individu itu akan lebih eh, diketahui ya. Oh si A misalnya, oh tadinya nggak bisa Office katakanlah sekarang sudah bisa Office. Yang tadinya nggak bisa web sekarang bisa web misalnya. Nah itu merupakan eh, evaluasi kemajuan contohnya seperti itu. Ada juga manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Ini maksudnya adalah metode yang meningkatkan kepuasan ya, kepuasan kerja dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberi suara dalam manajemen pekerjaan dan perusahaannya. Jadi di sini maksudnya adalah hak dari karyawan untuk memberikan semacam masukan ya, input terhadap eh, strategi perusahaan, kemudian terhadap rencana-rencana perusahaan dalam suatu perusahaan ya. Nah, itu eh, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja gitu ya dengan mengikutsertakan karyawan. Nah, banyak gaya-gaya manajerial dan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu adalah proses memotivasi orang lain untuk berusaha mencapai tujuan tertentu. Jadi, seorang pemimpin itu ketika anak buahnya bermasalah tidak langsung serta-merta menyalahkan, tapi memberikan motivasi, kemudian mencari jalan. Oh, begini caranya ya. Contohnya, ketika seseorang misalnya ketika membuat surat eh, atasannya minta pada bawahannya untuk membuat surat. Nah, ketika ada salah gitu ya, tidak disalah-salahin gitu ya, tapi diajarkan. Nah, itu seorang pemimpin seperti itu ya. Tidak menjelek-jelekan di depan umum gitu ya. Enaknya kalau ketika ada kesalahan ya kita ketemuan, kemudian ngobrolin salahnya apa ya. Kalau di depan umum atau di publik itu justru ada rasa oh pemimpin itu malah jelek gitu ya. Karena itu kan bawahan jadi atau staff jadi malu gitu ya terhadap yang lainnya. Enaknya memang ketika ada perlu menegur seseorang itu memang harus berdua misalnya. Ini kamu nih salahnya ini tolong diperbaiki gitu ya. Itu tidak di depan umum. Kemudian gaya-gaya manajerial itu pola perilaku yang diperlihatkan manajer dalam menghadapi bawah-bawahannya ya. Ada yang otokratis ya, ini lebih kepada memberikan perintah ya dan mengharapkan mereka itu untuk mematuhi tanpa ragu-ragu. Ya, ada seperti itu pimpinan ya. Oh, kamu hari ini jam ini harus apa namanya diperbaiki ya. Kalau enggak, nah itu dengan ancaman-ancaman. Nah, itu yang otoritas ya atau otokratis ya, otoriter ya. Otoriter. Nah, itu cocoknya memang otoriter adalah di militer, bukan di perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah umum gitu ya. Kemudian ada gaya demokratis. Ini biasanya manajer meminta masukan dari bawahan-bawahannya ya sebelum membuat keputusan. Tapi tidak memegang kekuatan akhir dalam membuat keputusan. Artinya apa? Di sini manajer itu meminta masukan terhadap bawahannya. Ini enaknya gimana gitu ya. Setelah tahu bahwa itu keputusannya dari bawahannya seperti itu, ya akhirnya diambil tuh, tapi bukan keputusan dari dia. Itu demokratis ya. Keputusannya bersama-sama, diputuskan bersama-sama. Ada yang gaya wewenang penuh, ini lebih kepada menasehati ya terhadap bawahan ya. Dan memperbolehkan untuk membuat keputusan sendiri. Nah, itu model-model gaya wewenang penuh. Ya paling amannya sih memang demokratis ya, lebih enak. Tapi itu tergantung dari perusahaannya ya.
Kalau perusahaan-perusahaan yang bergaya militer, dia harus otokratis ya seperti itu. Nah, ada namanya pendekatan kontingensi terhadap kepemimpinan. Maksudnya adalah pendekatan yang memang lebih pada bergaya manajerial ya, yang berkeyakinan bahwa perilaku manajerial yang tepat dalam segala situasi bergantung pada elemen-elemen unik dari situasi tersebut. Misalnya kenaikan gaji ya, gitu ya tujuannya eh, tidak sering ada kenaikan gaji atau tidak sering adanya perputaran karyawan ya, karena cukup lelah juga kalau diputar-putar eh, tanpa berkala, ada waktunya gitu ya. Ada masalah putar, ada masalah muter, nah itu capek kalau seperti itu ya. Nah, kemudian pada abad 21 ini paling tidak kita coba untuk melakukan survei ya. Misalnya kalau di sekarang nih teman-teman perhatikan aja perusahaan-perusahaan yang maju itu mereka lebih pada kepuasan karyawan ya. Misalnya saja mereka bisa menggunakan baju yang santai gitu ya kerjanya gitu ya. Kemudian juga jam kerjanya juga fleksibel gitu ya. Kemudian pada saat ada koneksi internet juga tanpa batas gitu ya. Bisa ada waktu tidur siangnya ya. Kalau saya dengar juga waktu di Cina di Huawei itu ada jadi kerja di situ bisa tidur 1 jam ya, silakan tidur gitu. Jadi ketika tidur fresh lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini di abad 21 ini seperti itu. Nah, perubahan pola kepemimpinan juga ya semakin demokratis. Semakin demokratis. Jadi yang otoriter biasanya lebih tidak disukai gitu ya. Karena otoriternya ya. Oke, dia di depan nurut cuma di belakang berontak biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kepada abad 21 ini lebih pada pemimpin yang demokratis. Nah, gimana kalau di lingkungan kerja? Di lingkungan kerja itu paling tidak kita bisa memotivasi teman-teman yang berada di lingkungan kerja kita ya. Ada 3 teori motivasi, yaitu ada teori klasik ya, ada teori perilaku, ada teori juga motivasi kontemporer ya. Nanti teman-teman bisa eh, baca-baca lebih detail. Kalau klasik ini lebih kepada uang ya, lebih kepada orang bekerja karena uang. Itu klasik ya, uang dikit-dikit uang gitu ya. Kemudian ada juga teori perilaku ya. Di sini kepada eh, lebih kepada perilaku karyawan, perhatian dari perusahaan kepada karyawan. Nah, itu masuk kategori teori perilaku. Ada juga teori motivasi kontemporer. Ini lebih kepada gimana kita memotivasi kinerja karyawan ya agar lebih fokus. Nah, di sini ada model SDM, model teori X dan Y ya. Teori X ini lebih kepada teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya itu malas dan tidak mau bekerja ya. Tapi di sisi lain di teori Y-nya ini menganggap bahwa manusia itu identik pada energi, lebih semangat gitu ya. Berorientasi ke perkembangan, memotivasi diri sendiri dan tertarik menjadi produktivitas. Itu model SDM, teori X dan Y ya. Ini lebih pada yang motivasi kontemporer maksud saya ya. Ada model SDM yaitu teori X dan Y, ada juga model hierarki.
Kalau yang model teori X dan Y ini eh, lebih kepada kemalasan dan semangat bekerja ya, teori X sama Y-nya. Kemudian ada juga model hierarki kebutuhan Maslow. Ini lebih kepada tingkatan kebutuhan. Nah, di sini manusia itu harus kalau kepingin dia bekerjanya bagus, dia harus dilengkapi dulu gitu ya kebutuhan dasarnya. Seperti sandang, pangan, papan harus terpenuhi dulu ketika mau karyawannya itu atau stafnya bekerja baik gitu ya. Nah, itu ada namanya model hierarki kebutuhan Maslow. Nah, itu teori motivasi kontemporer teman-teman semua. Ya, ada dua ya. Kemudian, ya sudah selesai ya. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu pertanyaan, silakan di absen terlebih dahulu. Ada pertanyaan teman-teman semua? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman? Oh ya, ada nih. Siapa nih? Oh, ya nanti ya itu Mbak Sisa ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Kalau tidak ada, silakan Anda absen. Saya mau screenshot. Apa? Oke, silakan di on cam kan. Saya screenshot. Yang ada aja ya, yang camnya ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sambil teman-teman absen di eh, Google Form yang saya sudah share ya di Zoom ini. Mohon maaf saya batuk terus. Oke, tunggu sebentar. Oke, yang pertama ada 4 grup ya, sebentar. Sudah on cam semua? Oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Satu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, untuk tadi ada pertanyaan dari teman Anda. Untuk UTS apakah soal berbentuk pilihan ganda atau tugas lain? Ya, terima kasih. Untuk teman-teman ketahui, untuk UTS
minggu depan, yaitu tanggal berapa teman-teman? Tesnya? Hanya tanggal berapa? 14. Tanggal 14, betul. Jadi untuk tanggal 14 ini disamakan dengan kita kuliah via Zoom ya. Jadi tanggal 14 jamnya sama. Jamnya adalah jam 1:30 ya, karena pilihan soalnya adalah pilihan ganda, pilihannya cuma 20. Jadi sedikit sekali ya. Cuma 20 ini terdiri dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7. Sifat soalnya adalah open book. Jadi ini udah pilihan ganda open book, cuma waktunya yang saya persempit menjadi sekitar 30 menit ya teman-teman, 30 menit. Harapan saya teman-teman semua di sini yang ada sekitar 80-an ya, 81 yang hadir saat ini, itu tidak ada yang telat. Ya, tidak ada yang telat. Kenapa? Karena kalau telat itu tidak ada, saya tidak memanjangkan waktu. Jadi 1:30 sampai jam 2 ya. Kenapa? Karena soalnya ini pilihan ganda udah gitu open book lagi gitu ya. Dan teman-teman bisa cari nanti jawabannya di materi yang sudah saya berikan. Oke, itu teman-teman semua ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Ada teman-teman? Tidak ada. Terima kasih teman-teman kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja pertemuan hari ini. Ya, semoga teman-teman dipermudah dan dilancarkan dalam mengerjakan soal, ya, soal UTS. Memang karena di mata kuliah ini adalah sifatnya teori, jadi mungkin di UAS-nya yang saya akan buat untuk ada semacam esainya ya, tapi kalau ini saya buat pilihan ganda. Itu saja teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk melakukan absen ya, di presensi yang saya share tadi di chattingan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama.